Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Saya sudah mengatakan jauh-jauh hari sebelumnya ya mengenai ijazahnya Jokowi, yaitu membahas ijazah secara filosofis. Bahwa yang namanya ijazah itu mau tidak mau ya ini berasal dari bahasa Arab, dari ajaza yujizu ijazatan. Itu adalah pembolehan. Pembolehan untuk apa? Pembolehan untuk memberikan ilmu dari instansi yang bersangkutan itu berasal darinya. Nah, yang menarik, Jokowi itu kan mengaku lulusan UGM, Fakultas Kehutanan. Saya itu tidak perlu jauh-jauh sebetulnya untuk melihat kepalsuan ijazah Jokowi itu cukup dari bahwa yang bersangkutan itu ilmunya tidak ada, ya, apalagi ilmu kehutanannya. Jadi masih ingat di kepala kita itu bagaimana beberapa waktu yang lalu terjadi bencana besar sekali di Sumatera karena deforestisasi. Dan itu ironis karena izin-izin yang diberlakukan sampai terjadi penggundulan massal seperti itu adalah di masanya Joko Widodo. Nah, sekarang yang ramai itu kan IKN tuh yang digadang-gadang akan menjadi ibu kota baru Republik Indonesia, proyek besarnya Joko Widodo. Tapi kemarin kan baru tahu semua bahwa itu ditolak. Nah, yang menariknya begitu ya, ditolaknya sudah tahu lah banyak yang membahas begitu. Yang menariknya di sini, Roy Suryo. Saya kemarin di-mention, terima kasih Mas Roy atas mentionnya. Maaf kalau beberapa kali saya menyebut Anda bukan dengan kata Mas ya, karena saya sedang menghikayatkan begitu. Saya bukan sedang berbicara face to face begitu. Kalau berbicara dengan face to face saya tidak bakalan nyebut nama orangnya langsung ya. Terima kasih sekali lagi. Nah, baik kita kembali nih. Yang menarik, Roy Suryo itu beliau menjelaskan permasalahan mistis dari Joko Widodo. Itu ada dua kejadian yang saya ingat, yaitu dari SMK dan mengenai IKN ini. Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Nah, dan sebetulnya ini bukan Roy Suryo seorang yang seperti, jadi beliau itu bukan satu-satunya. Tapi ada juga Pak Amin Rais, ya. Amin Rais itu juga mengatakan Jokowi itu klinik. Cuman saya cari-cari videonya itu saya tidak mendapatkannya. Nah, karena Jokowi itu suka melihara kodok lah ya, dan Pak Amin Rais itu sedikit banyak tahu lah. Muhammadiyah itu kan anti bid'ah, khurafat dan tahayul itu ya. Jadi tahu tuh Pak Amin Rais itu. Itu dibahas. Cuman videonya nggak saya dapat. Yang saya dapatkan videonya mengenai IKN. Cuman sebelum ke situ, jadi ada video Mas Roy yang akan kita bahas, kemudian videonya Pak Amin Rais akan kita bahas. Di dalam video Amin Rais itu ada menyinggung Jokowi ini anti-Islam. Nah, saya akan menampilkan dulu di sini Jokowi itu sholat aja nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita runut begitu ya, mau cocokologi lah ya, terserah. Cuman kan kita memiliki daya analisa nih ya, tidak kejadian itu terkala dia ada sambungannya tidak terjadi secara independen begitu. Jokowi ini orang yang berani mempolitisasi agama sedari awal. Sholat aja nggak bisa. Ini akan kita saksikan bagaimana sholatnya Joko Widodo ini ya. Dan jadi setelah itu baru kita akan dengarkan Pak Amin, baru setelah itu kita akan mendengarkan Mas Roy. Kita dengarkan dulu ini, kita lihat ya, kita tonton sholatnya Jokowi ini waktu kampanye pertama kali jadi presiden kalau tidak salah ini. Kita saksikan nih. Nah, ini Jokowi masuk. Nah, ini yang bego lagi imamnya nih. Yang biasanya imam mungkin itu. Kok kasih kiai, kok dipersilahkan Jokowi jadi imam itu. Orang lagi kampanye. Ini belum jadi presiden dia ya. Oke. Nah, dari sini saya pakai headset ya. Tadi waktu saya mendengarkan itu bukan Allah, tapi Allah. Coba sekali lagi nih. Bisa di replay sendiri ya. Allah. Aduh. Nyebut Allah saja tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Oke, silakan dengarkan sendiri ya. Saya tidak mau berkomentar banyak karena saya pernah membahas permasalahan ini dan itu akan lama ya. Silakan dengar sendirilah. Bagian akhir dari Al-Fatihah saja nggak bisa benar tuh bilangnya Joko Widodo itu. Sekarang surah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa tata yasabu anna mahlahu akbada kalalim batana fil kutama ma adraka ma kutama narul muqada allati takali ala abika innaha alayhi musada wa amadi mumadata Allahu Akbar. Allah lagi ya. Saya tidak mau perpanjang itulah. Saya cuma mau memperlihatkan di sini bahwa Jokowi itu dari awal dia sudah tidak merasa risih untuk menjadikan agama sebagai alat politik. Itu yang mau saya tekankan ya. Nah, ini akan apa namanya setali tiga uang dengan permasalahan mistis nanti yang di akhir. Dia katakan dengarkan dulu Pak Amin, ini sudah lama videonya juga ya, setahun yang lalu kalau tidak salah itu. Atau 2 tahun yang lalu mengenai IKN itu udah rusak sedari dulu tuh. Saudaraku sebangsa setanah air, menjelang berakhirnya kepresidenan Jokowi pada Oktober nanti, saya melihat rangkaian skandal politik Jokowi yang makin nampak nyata, tak terbantahkan. Misalnya skandal omong kosong tentang mobil SMK, kemudian omong kosong tentang cetak sawah di berbagai daerah yang gagal. Kemudian juga celotehan tidak akan impor pangan, nyatanya impor besar-besaran. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu, ternyata hukum sangat tebang pilih. Kemudian Jokowi menghancurkan sendi-sendi bangunan demokrasi, menawarkan nepotisme dan dinasti kampungan. Kemudian juga politik pecah belah bangsa lainnya, pemihakan pada mafia, cukong, taipan, dan melupakan kepentingan ekonomi rakyat kecil. Kemudian juga skandal sesungguhnya melakukan politik Islamofobia. Banyak kalangan Islam merasakan betapa terasa antipati Jokowi kepada kaum muslimat yang kritis, yang masih memberikan koreksi, mengangkat muka, tuh. Sementara yang sudah tunduk, sudah betul-betul membongkok, kemudian ya dirangkul. Nah, itu yang saya maksud salah satunya ya. Betapa biadabnya rezim Jokowi itu. Islamofobia itu betul-betul terasa dan ekonomi kecil itu disingkirkan betul-betul terasa. Coba Anda, saya bertanya begitu ya. Kalau di kelompok saya, di kalangan saya begitu, di lingkungan saya, itu banyak sekali pengusaha kecil yang kesulitan saat masanya Jokowi itu. Ya sekarang ya Anda bisa mengatakan Prabowo itu begini dan begitu, tapi di mata saya, di depan mata saya sekarang orang-orang yang tadi zaman Jokowi itu terpuruk sekarang membaik begitu ya. Itu subjektif sekali mungkin ya, tapi sebagai perbandingan dengan masanya Joko Widodo itu jauh sekali. Dan ormas-ormas Islam yang saat sebelum Joko Widodo sekontroversial apapun, misalkan seperti FPI dan HTI, itu masih diberi ruang oleh pemerintah, masih diberi ruang oleh negara, karena itu termasuk dari ekspresi politik warga negara. Zaman Jokowi Islamofobia tuh diberangus itu. Ya, itu terasa sekali. Betul yang dikatakan oleh Pak Amin Rais ini. Namun saudaraku, yang terbesar adalah skandal politik yang berupa lamunan Fata Morgana Jokowi yang bernama IKN Nusantara. Argumen Jokowi sungguh naif bila ada kritik tentang urgensi membangun ibu kota baru di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur itu, dia langsung berkilah, toh sudah ada payung hukumnya dan berbagai dalih kanakan lainnya. Nah, saya khawatir terus terang di ujung akhir kekuasaannya Jokowi telah kehilangan kendali dirinya dan berpikir makin lusuh dan penuh sengkarut. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. Nah, ini 2 tahun yang lalu ya, Jokowi belum lengser tuh, sudah seperti itu. Sekarang kan terbukti kemarin ditolak status IKN sebagai ibu kota negara, nggak ada. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik.
10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Ya. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Nah, saudaraku, ini masih relevan ya. Pak Prabowo masih lebih bagus daripada Jokowi, masih lebih bagus. Orang mengatakan sama saja. Ya, boleh lah. Sama saja. Cuman kalau saya tidak melihat sama saja. Saya melihatnya itu masih sedikit lebih baik ya daripada siapa? Joko Widodo. Jadi ini pembicaraan masih sangat relevan. Coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Katanya Juli nanti sudah akan berkantor di IKN. Di rumah menteri kalau perlu, yaitu rumah Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono. Itu pun bila sudah ada air bersih. Mengapa berkantor di rumah menteri? Karena sudah menyaksikan sendiri istana yang akan ditempati itu, juga sekaligus kantor presiden, itu memang belum 50% lah. Walaupun ada sudah 80%, tapi saya kira itu asal omong. Ya itu mirip kayak para termul ya mengatakan ijazah Roy Suryo akan ditahan sekian gak jadi. Alhamdulillah sampai sekarang. Itu Jokowi juga sama, nanti akan berkantor di IKN. Bayangkan ini bicaranya kapan? 2 tahun yang lalu ya, Juli 2 tahun yang lalu. Janjinya itu sampai sekarang nggak ada. Persis kayak SMK tuh. Jadi masih mangkrak. Kok sekarang suka, perhatikan logika itu. Jokowi yang kesleo atau terkilir. Seorang presiden dari sebuah bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi berkantor di rumah salah satu menterinya. Saya sering berpikir apakah ini semua senario dari Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Esa. Hadal jalali wal ikram, ya Allah jalla jalaluh, bukakanlah jalan dan kesentausaan buat bangsa Indonesia. Amin. Kami yakin ya Allah, sebagian besar bangsa Indonesia dari perbedaan etnisitas dan suku bangsanya, lepas dari perbedaan adat istiadat dan budayanya, mereka tetap berpendirian sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Baik. Setiap kita memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Indonesia, lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Manik, dulu dosen pengajar musik di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta, selalu menggema di seluruh persada tanah air kita. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mas Jokowi, semoga setelah Anda lengser pasca 20 Oktober nanti tidak dikenang sebagai the most scandalous president of Indonesia. Itu sudah dikenal begitu Pak. Sudah dikenal begitu Pak Jokowi sekarang itu. Jadi presiden yang ternyata sangat penuh dengan skandal. Ya. Artinya itu Anda bisa diperlakukan sesuai dengan ya budaya kita, yaitu bangsa ini tetap mikul dhuwur mendem jero. Jadi Anda pernah jadi presiden 10 tahun bahkan. Jadi bangsa kita ini sangat pemaaf. Kemudian Anda tetap dieluk-elukan. Banyak yang masih sampai sekarang sebagian masih mengagumi Anda ya. Tapi yang nggak mengagumi pun juga paham karena Anda presiden. Sudahlah yang ada kebaikannya yang kita ingat bagus itu kita junjung tinggi. Ya. Sementara ada, dosa Anda, skandal nepotisme, kemudian dinasti kampungan tadi dan lain-lain itu kita mendalam. Jadi, ya, itu Pak, memang betul Jokowi itu masih banyak yang mengeluh-elukan. Termasuk saya ya, itu kalau bertemu sama Jokowi, saya juga akan mengeluh-elukan Jokowi itu. Gara-gara lu.
Lu sih toyor. Kesel. Dilulukan betul Pak. Nanti kan juga katanya Jokowi mau pensiun dari pensiun. Ini orang emang Ini orang emang pikirannya terotasi emang Jokowi itu ya. Udah pensiun jadi presiden, tapi sekarang udah gatal dari pensiunnya. Makanya mau pensiun dari pensiun. Mau bertemu lagi dengan masyarakat Indonesia, mau balik lagi seperti dulu waktu mencalonkan mencalonkan jadi presiden. Jangan-jangan mau ngimamin sholat lagi tuh Jokowi. Makanya kalau ketemu sama Jokowi tuh lu sih gara-garanya. Nah, sekalian sama imam yang tadi tuh, ya yang mempersilahkan Jokowi untuk ke depan. Udah tahu orang lagi kampanye kok disuruh jadi imam itu. Aduh, tapi ya bagus dah. Apa kita jadi tahu minimalnya kita jadi tahu. Aduh. Kali ini berlaku juga bagi Anda akan selamat. Tetapi Allah punya perhitungan yang mungkin berbeda dengan kita ini. Hamba Allah yang sangat lemah, sangat picik, sangat short sighted, pendek wawasan ya. Jadi bisa-bisa Anda menjadi presiden satu-satunya yang mungkin ini Anda tidak sekarang mulai bertobat, bisa dikecrek ya. Dikecrek seperti banyak presiden dan perdana menteri di muka bumi ini yang berakhir di dalam balik jeruji penjara. Mudah-mudahan enggak seperti itu. Mudah-mudahan Anda selamat. Saya doakan. Ya. Saya tidak mengaminkan, Pak. Anda sudah tinggal berapa puluh hari lagi, itu mulai tobat, mulai minta maaf pada bangsa ini. Anda telah acak semau Anda. Itu tentu sebuah kejahatan politik, skandal yang tidak bisa kita ampuni. Saya itu dulu saling berdoa. Mudah-mudahan 17 Agustus nanti kita menyaksikan sesuatu yang lebih tepat, yaitu tidak akan dirayakan di IKN yang jelas sekali adalah masalah teknis, masalah segala macam. Sebentar, namanya juga harusnya kan berubah ya. Dari IKN itu kan ibu kota negara kan enggak ya. Status IKN itu berarti kan jangan nyebut IKN lagi kalau sekarang ya. Ya karena memang juga pernah jadi IKN juga. Ya, tapi cukup di Jakarta saja. Ya. Sementara nanti biarkanlah Pak Prabowo, presiden terpilih, itu kemudian akan meretas jalan baru. Kalau memang akan diteruskan, tentu juga melihat komitmen kita bagaimana, dan bangsa ini bagaimana pendiriannya dan lain-lain, tidak bergudul mutawaton, ya, tidak merasa paling benar sendiri. Itu bukan, saya kira, watak Pak Prabowo. Itu. Jadi kita saling antum selamat ya Pak Jokowi. Nah, sedikit tambahan, kita bangga punya dua tokoh sebagai role models atau role model, ya, yaitu Mas Bambang Susantono dan Mas Doni Rahayu. Mereka intelektual yang punya integritas, konsistensi, keistiqomahan, dan tidak sedikit pun terlihat mempertahankan jabatan. Jauh, sangat jauh dari gambaran pelacur intelektual. Baik, saya tidak paham, tidak tahu ini maksud oleh Pak Amin siapa ya, karena saat itu juga saya belum jadi YouTuber masuk ke permasalahan Jokowi ini. Tolong yang tahu silahkan tuliskan di bawah kolom komentar ya. Saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Amin kurang baik bagaimana ya? Jokowi masih didoakan baik. Aduh. Kurang baik bagaimana Pak Amin ini ya? Sudah namanya juga Amin. Itu diaminkan. Pantesan sampai sekarang Jokowi masih selamat. Mungkin gara-garanya itu salah satunya didoakan sama Pak Amin. Makanya kalau pemimpin yang zolim itu udahlah. Kita kembalikan kepada orang-orang terdahulu begitu. Orang-orang dahulu tuh kalau dapat pemimpin zolim itu enggak didoain, kagak. Ya kagak didoain. Kalau orang ya didoain Allah. Didoain Allah itu kalau dalam bahasa Arab itu dilaknat begitu. Ya apalagi kalau sudah keterlaluan seperti Jokodok gitu. Nanti akan ada namanya kenapa Jokodok. Oke, ya. Sekarang kita akan saksikan nih bagaimana Roy Suryo ada permasalahan mistisnya si Jokowi itu, dan sebetulnya Pak Amin juga sudah membahas permasalahan itu. Jadi ini Mas Roy Suryo ini bukan satu-satunya orang yang mempermasalahkan hal ini begitu. Itu dibahas oleh orang lain juga, salah satunya Pak Amin Rais. Nah, cuma sekarang ya kita saksikan adalah Pak Roy Suryo ini karena yang paling baru tuh ya. Kita saksikan nih.
Kenapa kita mulai dengan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya sengaja mulai begitu karena kita akan bicarakan sesuatu yang mistis ya. Mistis tapi teknis. Kenapa? Mistis, mistis tapi teknis. Oke, ini teknisnya mungkin ya bisa diambil juga. Itu sudah dijelaskan juga sebagai oleh Pak Amin Rais. Ini mistis tapi teknis. Baik, ini akan dijelaskan oleh Pak Roy Suryo. Dan ini terus terang saja ya, saya meskipun di-mention, saya harus mengatakan bahwa tadinya saya tidak setuju dengan gesturnya Mas Roy yang seperti ini. Nggak setuju saya tadinya itu. Ngapain sih, kayak apa namanya, kayak nggak, tidak apa ya, kayak bukan seorang intelektual begitu ya, gayanya itu kan tengil sekali gaya seperti ini. Tapi setelah lama saya membahas permasalahan ijazah ini, saya jadi paham kenapa Mas Roy itu seperti ini ya. Kenapa? Ya karena yang dihadapinya para termul. Coba lihat Parpelak begitu ya, lihat siapa Agrifanani begitu. Sedangkan Mas Roy dalam hari ini berjuangnya sendirian. Ya, dalam pengertian sendirian itu kan di hadapan di hadapan media yang bebas berekspresi itu kan ya Mas Roy Suryo, enggak masa mau siapa Bang Refil Harun seperti ini kan nggak bisa begitu ya. Itu pada akhirnya. Nah, makanya orang-orang yang membela Roy Suryo dan kawan-kawan dalam permasalahan ijazah itu juga nggak terlalu banyak yang tengil. Masa harus kita mulai ini ya. Kita lanjutkan lah. Kalau jadi ala kuliah saya setuju kalau sekarang lah Roy Suryo itu dengan seperti ini gayanya begitu. Berbekal dari berita ini, Jokowi sebut pejabat di Indonesia banyak yang percaya tahayul. Nah, ini bagian kedua dari pembicaraan kita soal IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita bahas soal teknis IKN, bagaimana IKN itu melanggar yang namanya aturan ketika rapat paripurna harusnya diisi oleh 575 anggota, hanya diisi oleh 77 anggota secara fisik. Itu kan hanya 13% yang datang. Tapi diakal-akali dengan 190 orang hadir secara online kok. Online gimana? Online itu kan bisa diakal-akali. Nah, tapi itu akal-akalan secara IT, secara teknologi. Sekarang ada akal-akalan secara mistis. Ya. Nah, dari teknisnya ya. Kita ingat bagaimana IKN itu dulu dirancang dan kemudian dibuat. Kita nggak akan pernah lupa bagaimana ada kelakuan ya bekas presiden yang waktu itu, nah kayak gini nih, sok-sokan mau sendirian di IKN, jalan-jalan sendiri di foto. Ini sih kurang lucu, ini lebih lucu. Nah, ngapain juga dia sendirian di tenda kayak ini, ngerepotin aparat saja. Ya, memang betul ini tendanya katanya tenda bekas bencana, tapi juga kan bisa digunakan untuk bencana yang lain. Apa IKN itu bencana? Ya kan IKN bukan daerah bencana. Ya, ini kan Mas Roy salah ini. Sekarang jadi bencana Mas Roy. Bencana teknisnya Joko Widodo itu sekarang. Ya. merepotkan semuanya. Dia sok berlagak sendiri. Kemudian ketika malam, nah nih, ketika malam dia merepotkan. Dia kelihatannya nyaman. Iya, dianya nyaman. Pas Pampres dan seluruh orang yang mengikutinya kan nggak nyaman. Ya, inilah kelakuan dari bekas presiden waktu itu, ya. Kemudian dia seolah-olah ingin mendapatkan inspirasi dari sana. Lucunya waktu itu apa? Sebenarnya kan waktu itu sedang ada protokol COVID. Kalau protokol COVID, ya betul dia pakai masker. Tapi kan kita lihat sebenarnya banyak orang yang juga nggak pakai masker waktu itu ada. Jadi kan lucu kan apa yang dia lakukan itu sebenarnya bertolak belakang. Ya, kita dulu kan Habib Rizik tuh salah satunya gara-gara itu kan katanya merusak protokol itu ya waktu wabah itu. Bicarakan sekarang apa yang terjadi di IKN. Saya kemarin ketika dalam konten SMK itu banyak yang mengkritik. Mas, nyatanya Jokowi nggak nari-nari loh pada saat peresmian SMK. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini kan acara waktu peresmian SMK waktu itu. Nih, ini si Andi Aswan, lagi-lagi Andi Aswan lagi. Dia kan waktu itu bilang, Roy Suryo nggak diundang. Pikir, kalau kita nggak diundang, sebagai orang nggak diundang, masa duduknya di sini? Kalau orang nggak diundang, masa menyerahkan naskah yang kemudian dibaca oleh Jokowi? Iyalah. Kan nggak mungkin. Naskah dia itu saya memang yang buat.
Ini adalah isinya tentang sejarah mobil pertama Indonesia, karya bukan karya, yang dibeli oleh Sri Susunan Pakubuwono ke-10 di Solo. Namanya Benz Python, produksi tahun 1898, karya Benz. Dan itu memang Benz Python itu mobil pertama Indonesia. Dan kemudian ketika upacara untuk esoknya perjalanan SMK, ini lihat, ini ada ritual. Kalau orang mengatakan, wah itu kan ritual, mana? Ini memang ritual. Nih ada mandi kembang, kemudian ada tari-tarian. Dan saya waktu itu mengatakan Jokowi pun menari waktu itu. Memang ada penari aslinya, tapi Jokowi pun juga menari. Ya, jadi ini fakta, nggak bisa lagi dihindari. Saya ada di situ. Pak Kiat yang ditanya oleh si Andi Aswan pun juga di situ. Tapi coba Pak Kiat sendiri mengatakan, kalau saya bongkar cerita dari SMK ini, ya, nah itu akan geger nanti pemilu tahun 2029. Nah kan sudah jelas. Makanya Pak Kiat bongkar saja soal SMK ini. Ngapain takut dengan si Andi Aswan itu? Nah, kita kembali soal IKN. Teman-teman semua, IKN yang awalnya dirancang secara bagus, ya. Saya salvok sama topinya Jokowi. Jokowi aduh itu jasing nur ada pantas satu lain. Dan itu ada sayembaranya. Sayembara ikan itu diikuti dan ada pemenangnya waktu itu. Ini konsepnya bagus. Ada kawasan Nusa, ada kawasan Bangsa, ada kawasan Banua. Tapi akhirnya apa? Dikerjakan oleh seorang seniman dari Bali, ya, Nyoman Nuarte, ya. Dan kalau kita lihat, nah ini mirip-mirip nih kayak baju kebesaran yang sering dipakai, yang ini salah. Ini dia pakai baju ini tuh sebenarnya juga salah, ya. Ini topi kebesaran yang sering dipakai oleh Amangkurat. Dan sebenarnya Amangkurat pun bukan Amangkurat yang cocok yang dia pakai, ya, karena Amangkurat ini adalah Amangkurat yang tidak terlalu bijak. Awalnya malah dia ini bekas presiden pengen pinjem baju pada raja asli di Jogja. Alhamdulillahnya raja asli nggak menyetujui, karena mana boleh yang namanya baju itu kalau dalam tradisi adat itu punya sifat kandel. Sifat kandel itu adalah punya sesuatu yang memang dia melekat pada diri sosok yang bersangkutan. Nggak boleh sembarangan dipakai orang gitu. Enak aja baju mau dipinjem-pinjemkan kepada si bekas presiden, nggak boleh. Dan akhirnya jadinya apa? Ya inilah yang kita lihat. IKN itu kalau kita lihat, wah dari jauh, mana ada nih gambar burung Garuda. Ini istana Voldemort, ya. Istana yang ada di film apa horor itu. Kalau saya malah ngelihat kayak markasnya itu Sinto Gendeng di hutan itu ya. Iyalah, itu berimajinasi ya. Kan Sinto Gendeng itu katanya dia pakai pakai konde yang ditusukkan langsung ke tulang begitu ya. Tapi sepertinya kalau topi Jokowi tadi enggak ditusukin langsung ke tulang ya. Kayaknya sih begitu. Ya, film misteri itu. Ya, ini nggak membanggakan babar blas ya. Dan bahkan kalau malam ini orang menggambarkan, Mas itu nggak kayak istana presiden, kayak istana kelelawar. Ini lo lihat gambaran dari IKN kayak gini. Calon ibu kota negara kok malah jadi ledek-ledekan kayak gini, kan malu kita nih. Ini yang ada di sosmed. Masa ikan digambarkan kayak gorila kayak gini. Istana kerajaan jin. Ini waktunya udah habis ya, aduh padahal masih seru. Udahlah, ya ini saya cuma mau mengingatkan ya bahwa permasalahan bisnis itu jelas karena tadinya juga bawahan Jokowi, Jokowi itu bawahan Megawati, dan saya sedikit banyak tahu begitu ya, Megawati itu punya guru spiritual juga ya, dengan bahasa lain dukun begitu ya, tahulah. Jadi permasalahan ini ya yang saya tekankan bahwa memang pantas kalau Joko Widodo itu kelakuannya seperti ini, karena pada akhirnya ya sholatnya juga nggak jelas begitu ya, berani mempolitisasi ibadah, mempolitisasi agama. Makanya kalau sekarang jadi acak-acakan seperti ini, isu agama diangkat lagi, itulah Joko Widodo. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.